Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Belajar bersyukur dari Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Seperti kita ketahui bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam adalah salah satu di antara nabi-nabi Allah yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau diberi keutamaan, kelebihan dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Nabiullah Sulaiman alaihi salam oleh Allah diberi al-mulk, kerajaan. Beliau sebagai raja diberi limpahan harta, kaya raya luar biasa. Diberi kekuatan tentara baik dari unsur manusia, jin, hewan, burung-burung, semuanya tunduk di bawah kekuasaan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Dan beliau juga diberi ilmu memahami dari semua bahasa. Namun dari keutamaan nikmat yang luar biasa banyak, keutamaan yang luar biasa besar yang diberikan kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam tidak membuat Nabiullah Sulaiman alaihissalam sombong, melainkan membuat sadar bahwa semua pemberian itu adalah fadlun minallah, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ya ayyuhan nasu 'ullimna mantiqat thair wa utina min kulli syai' inna hadha lahuwal fadlul mubin. Nabi Sulaiman berkata, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, 'ullimna mantiqat thair, kami diberi pengetahuan bahasa burung, wa utina min kulli syai', dan kami diberi segala sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna hadza, sesungguhnya semua ini, lahuwal fadlul mubin, adalah karunia yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika Nabiullah Sulaiman ingin memindahkan istana Ratu Bilqis, menawarkan kepada para tentara-tentaranya, di antara tentaranya kepada jin. Namun ada seorang sahabat Nabi Sulaiman yang bernama Asif bin Barkhiyah bisa memindahkan istana Ratu Bilqis hanya dalam sekejap mata. Ini semua juga disadari oleh Nabi Sulaiman bahwa ini adalah fadl, karunia dari Allah. Qala hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Rabbi, Tuhanku, liyabluwani, sebagai cobaan, untuk memberikan cobaan kepadaku. Ashkur am akfur, apakah aku menjadi orang yang bersyukur, am akfur, atau menjadi orang yang kufur nikmat. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsih, barang siapa bersyukur sejatinya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, karena syukur itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Dalam ayat lain, la in syakartum la azidannakum, jika kamu bersyukur maka akan aku tambahkan nikmat. Tapi wa man kafara, barang siapa yang kufur terhadap nikmat Allah, fa inna rabbi ghaniyyun karim, maka sesungguhnya Rabbi, Tuhanku, ghaniyyun karim, adalah zat yang maha kaya raya. Kita bersyukur atau tidak, itu tidak berpengaruh kepada keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kita mendapatkan nikmat dari Allah, harus disadari bahwa itu murni adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hasil dari jerih payah tenaga pikiran kita sendiri. Yang pertama. Yang kedua, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang telah diberikan ini kita gunakan untuk beramal saleh dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai nikmat yang telah diberikan oleh Allah kita gunakan untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Allah berfirman dalam surat An-Naml, wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Kata Nabi Sulaiman, rabbi auzi'ni, ya Rabb, auzi'ni, alhimni, berikanlah kami, arsyidni, kekuatan untuk bisa bersyukur ni'mataka allati an'amta 'alayya. Karena banyak orang untuk bersyukur saja tidak mampu untuk bersyukur. Makanya mohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk bersyukur. Untuk apa? An a'mala salihan tardah,
nikmat yang diberikan ini agar bisa digunakan untuk beramal soleh yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengharapkan, Nabi Sulaiman mengharap agar Nabi Sulaiman ketika wafat nanti, kita ketika wafat nanti digolongkan, dimasukkan ke dalam golongan-golongan ibadikas salihin, hamba-hambamu ya Allah yang saleh. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. An-Naml ayat 16. Wa adkhilni, masukkanlah kami ya Allah bi rahmatika, dengan rahmatmu, fi ibadikas salihin, dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Jadi maka dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Harapkan agar nanti kelak di yaumil qiyamah dimasukkan dalam golongan para nabi, para as-siddiqin, para asyuhada, dan para as-salihin. Dengan begitu kita akan menjadi orang yang bahagia di dunia karena kita mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah dan kita mensyukurinya, dan di akhirat nanti kita bahagia juga karena digolongkan, dimasukkan ke dalam golongan para nabi, para as-siddiqin, para asyuhada, as-salihin dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama-sama para nabi, para syuhada, dan para as-salihin. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.